talking about all week, and the man they're talking about, Joe, is the #1 ranked flyweight contender, the Burmese American Joshua Man. I was fighting at the park, and then my auntie was like, "Hey, come here, let me talk to you." And then she was like, "Hey, man, you think you a real man?" I was like, "Yeah, I'm a real man. Like, I never lost a fight, man." She was like, "You know, a real man, anybody can fight on the street, but a real man fight for his country and his family." You can tell this kid's just a natural, a flyweight prospect to keep an eye out for. Wow! Oh, big body shots from Van. Shalmakulov in a world of trouble. Jonathan Van, kid. Am I getting his name Joshua right? Van. Joshua Van. Sorry, Joshua. I was always confident when it comes to fighting. 3 weeks ago, he fought Bruno Silva. Now he's just beaten Brandon Royval. Flyweight's the best ever fight of the year. True. Let's go, Van! What can I say, man? I'm just that good. There he goes. Joshua Van looks sensational. After every fight, as soon as I finished fighting, I hit up my manager. I was like, "Hey, when's the next guy?" Halo bro, kisah Joshua Van tidak dimulai dari gym mewah atau jalur atletik yang terstruktur. Ia lahir pada 10 Oktober tahun 2001 di Hakka, Myanmar, sebuah wilayah yang jauh dari pusat perhatian dunia, tetapi dekat dengan realitas konflik dan ketidakpastian. Sebagai bagian dari etnis Chin, Van tumbuh dalam lingkungan yang tidak hanya terbatas secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan politik. Di usia yang sangat muda, ia sudah mengenal arti kehilangan rasa aman. Tidak ada mimpi tentang karir olahraga profesional pada tahap ini. Yang ada hanyalah bagaimana ia bertahan hidup dalam sistem yang tidak selalu berpihak kepada keluarganya. Perpindahan menjadi bagian penting dalam pembentukan dirinya. Pada usia 10 tahun, ia meninggalkan Myanmar menuju Malaysia. 2 tahun kemudian, perjalanan itu berlanjut ke Amerika Serikat, tempat yang kelak menjadi panggung bagi transformasinya. Namun perpindahan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang lebih kompleks. When I first got here, it was a completely different culture. And plus, I don't know how to speak English. Tumbuh di Houston sebagai imigran muda membawa tantangan yang tidak terlihat dari luar. Van harus beradaptasi dengan bahasa baru, budaya baru, dan sistem sosial yang sama sekali berbeda. Ia tidak hanya belajar di sekolah, ia belajar bagaimana bertahan sebagai orang luar dalam fase ini. Ia mengalami bullying, sebuah pengalaman yang secara psikologis dapat menghancurkan banyak individu. Namun pada dirinya, tekanan itu justru membentuk lapisan mental yang keras. Ia mulai memahami bahwa dunia tidak akan memberinya tempat tanpa perlawanan. Kematian ayahnya pada tahun 2017 menjadi momen yang mengubah segalanya. Kehilangan sosok kepala keluarga tidak hanya meninggalkan luka emosional, tetapi juga memaksa Van untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih serius. You know, my dad passed away when I was 16. You know what I mean? The struggle that she go through and stuff like that. And I put her through a lot too, you know, because of all the trouble that I caused and stuff like that. So I just want to give back to my mom. Ia tidak lagi hanya seorang anak remaja yang mencari jati diri, ia menjadi seseorang yang harus membawa harapan keluarganya. Di titik inilah benih seorang petarung mulai tumbuh, bukan dari ambisi tetapi dari kebutuhan untuk bertahan hidup. This one time I was fighting at the park, and then a couple days later I got into another fight, and then when I came home I got like little bruises and things like that, and then my auntie was like, "Hey, come here, let me talk to you." And then she was like, "Hey man, you think you a real man?" I was like, "Yeah, I'm a real man. Like, I never lost a fight, man." She was like, "You know, a real man, anybody can fight on the street, but a real man fight for his country and his family, and he fight on the stage like Manny Pacquiao." And then that's when I was like, damn, like, so I can't sleep that night. I was thinking about that shit the whole night, and then the next day I was like, I'm gonna go back to Houston, and can you please tell my mom that I want to train? So that's when
like things started changing. Perjalanan Joshua Van di dunia MMA dimulai bukan dari usia dini seperti kebanyakan petarung elit, melainkan dari titik yang jauh lebih terlambat. Ia baru benar-benar masuk ke dunia pertarungan sekitar tahun 2020, di usia ketika banyak petarung lain sudah memiliki puluhan laga amatir. Namun justru dari keterlambatan itulah terbentuk sesuatu yang sangat berbeda. Tanpa adanya warisan teknik, Van berkembang sebagai petarung yang adaptif. Ia belajar dengan cepat, menyerap berbagai disiplin sekaligus, dan membentuk gaya bertarung yang tidak terikat pada satu pendekatan tradisional. Dalam waktu singkat, ia menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki petarung muda, yaitu kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Awal karir profesionalnya dibangun di skena regional Amerika, terutama melalui Fury Fighting Championship. Disinilah fondasi teknisnya ditempa. Ia tidak hanya bertarung untuk menang, tetapi untuk memahami ritme pertarungan itu sendiri. Bagaimana membaca lawan, mengatur jarak, dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Pada fase ini, gaya bertarungnya masih mentah, namun sangat berbahaya. Ia mengandalkan kecepatan tangan dan insting agresif, seringkali mendorong tempo tinggi untuk memaksa lawan keluar dari zona nyaman. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, pendekatan tersebut mulai berevolusi. Ia belajar bahwa agresi tanpa kontrol adalah resiko, dan bahwa presisi jauh lebih mematikan daripada sekedar volume. Transformasi ini terlihat dari cara ia mulai membangun serangan. Ia tidak lagi menyerang secara sporadis, tetapi mulai menyusun kombinasi dengan tujuan yang sangat jelas, membuka celah, memancing reaksi, lalu mengeksploitasi kesalahan lawan. Ia juga mulai memahami pentingnya efisiensi energi, sesuatu yang krusial di divisi flyweight, yang dikenal dengan tempo yang sangat tinggi. Kesuksesannya di level regional, termasuk meraih sabuk juara flyweight, bukan hanya hasil dari bakat, tetapi dari proses belajar yang sangat cepat. Ia berkembang bukan karena sistem yang membentuknya, melainkan karena kemampuannya beradaptasi terhadap setiap situasi yang ia hadapi. Pada titik ini, satu hal mulai terlihat. Joshua Van bukan sekedar petarung yang belajar bertarung, ia adalah petarung yang belajar memahami pertarungan itu sendiri. Dan pemahaman itulah yang kemudian membawanya ke panggung yang jauh lebih besar. Ketika Joshua Van masuk ke UFC, Joshua Van tidak datang sebagai superstar, ia datang sebagai prospek yang belum dikenal luas tetapi memiliki potensi yang diam-diam berbahaya. Divisi flyweight adalah salah satu yang paling teknis di UFC, dihuni oleh petarung elit seperti Alexander Pantoja dan Brandon Moreno. Di lingkungan seperti ini, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Namun Van berkembang dengan cara yang berbeda. Ia tidak terburu-buru, tidak mencari jalan pintas, dan tidak mencoba melompati proses. Ia membangun dirinya perlahan, memperbaiki detail demi detail hingga satu hal menjadi jelas. Ia bukan sekedar bertahan di UFC, tapi ia sedang naik ke puncak tahta. Perjalanan Joshua Van menuju puncak tidak dibangun dari satu kemenangan besar, melainkan dari rangkaian pertarungan yang secara konsisten menunjukkan peningkatan level. Debutnya di UFC langsung memperlihatkan fondasi yang kuat saat ia mengalahkan Zhalga Zhumagulov melalui split decision pada tahun 2023. Kemenangan ini mungkin tidak spektakuler, tetapi penting karena disinilah ia mulai menunjukkan kemampuan bertahan di level tertinggi. Momen itu berlanjut ketika ia menghadapi Kevin Borjas. Dalam pertarungan ini, Van tampil lebih tenang dan terkontrol, mengamankan kemenangan keputusan mutlak. Ini menjadi indikasi awal bahwa ia bukan hanya petarung agresif, tetapi juga mampu bertahan taktis dalam 3 ronde penuh. Perkembangan paling jelas mulai terlihat saat ia mengalahkan Felipe Bunes lewat KO. Di sini, aspek finishing mulai muncul dalam permainannya. Ia tidak hanya mengumpulkan poin, tetapi mulai menunjukkan kemampuannya untuk mengakhiri pertarungan secara meyakinkan. Namun perjalanan menuju elit tidak selalu mulus. Kekalahan dari Charles Johnson menjadi titik penting dalam evolusinya. Alih-alih menghentikan momentumnya, kekalahan ini justru memaksanya untuk beradaptasi. Setelah itu, Van kembali dengan versi yang lebih matang. Ia kemudian mencatat kemenangan beruntun atas nama-nama seperti Edgar Caires dan Cody Durden, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol jarak dan manajemen tempo. Pertarungan-pertarungan ini memperlihatkan bahwa ia mulai memahami bagaimana mendikte jalannya laga, bukan hanya sekedar merespon lawan.
Saat menghadapi Ray Suruya, Van menunjukkan sisi lain dari permainannya, kemampuan bertahan dari tekanan grappling dan tetap unggul secara poin. Ini penting karena divisi flyweight dikenal dengan kompleksitas tekniknya. Lalu lonjakan terbesar dalam evolusinya terjadi pada tahun 2005. Ia mengalahkan Bruno Silva lewat TKO, menunjukkan kombinasi presisi dan agresivitas yang mulai menyatu. Namun yang benar-benar mengubah persepsi publik adalah kemenangannya atas Brandon Royval. Dalam pertarungan melawan Royval, Van tidak hanya menang, ia mendominasi. Dalam pertarungan berintensitas tinggi, volume striking yang ia keluarkan mencapai level yang sangat elit, membuktikan bahwa ia mampu bersaing dengan salah satu petarung paling berbahaya di divisi ini. Ini bukan lagi kemenangan biasa, ini adalah deklarasi. Dari Zumagulov hingga Royval, perjalanan ini menunjukkan pola yang jelas, yaitu Joshua Van tidak melompat ke puncak. Ia memanjatnya satu demi satu lawan di lawannya sambil terus memperbaiki setiap aspek permainannya. Yeah. 3 weeks ago he fought Bruno Silva. Now he's just beaten Brandon Royval. Flyweight's the best ever fight of the year. True. Let's go Van! Dan ketika akhirnya ia berdiri di hadapan juara, dunia seharusnya sudah melihat tanda-tandanya bahwa ini bukan kebetulan. Momen paling menentukan dalam karir Joshua Van datang ketika ia menantang juara bertahan, yaitu Alexander Pantoja untuk sabuk flyweight di UFC. Secara pengalaman, ini adalah jurang yang besar. Pantoja bukan hanya juara, ia adalah salah satu petarung paling komplit di divisi dengan grappling yang agresif, durability yang tinggi, dan pengalaman melawan banyak elit. Banyak yang melihat pertarungan ini sebagai ujian yang mungkin datang terlalu cepat bagi Joshua Van. Namun yang terjadi justru di luar ekspektasi siapapun. I think this guy very serious, you know. Saturday night, I'm gonna take his belt. The new era of fighting is here, and they're about to witness the greatness of Joshua Van. When the octagon door finally does close behind you, how are you gonna approach this fight? Same thing I always do, I'm gonna be Joshua Van. Pertarungan baru berjalan beberapa detik ketika Pantoja mencoba membuka serangan dengan tendangan. Dalam momen yang sangat cepat, Van menunjukkan reaksi yang menjadi ciri khasnya. Ia tidak mundur, tidak ragu, tetapi langsung menangkap tendangan tersebut. Ini bukan sekedar refleks, melainkan keputusan teknis mengubah serangan lawan menjadi peluang. Dari sisi itu, Van melakukan takedown. Secara mekanik, situasi ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat beresiko. Menangkap tendangan berarti menempatkan diri dalam posisi satu kaki lawan. Jika timing salah, ia bisa terkena serangan balik. Namun, eksekusi Van bersih dan tepat. Saat Pantoja jatuh, ia berusaha menahan tubuhnya untuk menghindari posisi buruk di ground. Disinilah momen krusial terjadi. Dalam usaha menahan jatuh, lengannya berada pada sudut yang tidak natural, dan tekanan dari posisi jatuh tersebut menyebabkan cedera serius pada siku Alexander Pantoja. Wasit langsung menghentikan pertarungan. Durasi resmi hanya sekitar 26 detik. Secara hasil, ini adalah kemenangan TKO untuk Joshua Van, dan dengan itu ia resmi menjadi juara dunia. Namun justru karena cara berakhirnya pertarungan kurang klimaks, muncul perdebatan yang tidak terhindarkan. Sebagian melihatnya sebagai freak accident, sebuah kecelakaan dalam dinamika pertarungan yang tidak sepenuhnya mencerminkan siapa petarung yang lebih unggul. Argumen ini berangkat dari fakta bahwa tidak ada pertarungan panjang, tidak ada dominasi berkelanjutan, dan tidak ada kesempatan bagi Pantoja untuk menunjukkan kemampuannya. Namun perspektif lain melihatnya secara berbeda. Dalam MMA, setiap momen adalah hasil dari keputusan. Pantoja memilih untuk menendang, Van memilih untuk menangkap.
Van menciptakan transisi ke takedown dan Pantoja berusaha untuk menahan jatuhnya takedown. Situasi jatuh yang terjadi bukanlah kebetulan murni, itu adalah konsekuensi dari rangkaian aksi dalam pertarungan. Dalam kata lain, cedera itu mungkin tidak direncanakan, tetapi situasinya diciptakan. Dan dalam olahraga seperti MMA, hasil tetaplah hasil. Kemenangan ini menempatkan Joshua Van dalam sejarah sebagai salah satu juara termuda di UFC, sekaligus membawa representasi baru bagi petarung Asia di level tertinggi. Namun di saat yang sama, ia juga mewarisi sesuatu yang tidak semua juara alami, yaitu tanda tanya. Karena jika sabuk bisa dimenangkan dalam hitungan detik, maka legitimasi hanya bisa dibangun dalam pertarungan-pertarungan berikutnya. Dan sejak malam itu, Joshua Van bukan sekedar penantang, ia adalah juara yang harus membuktikan dirinya. Setelah memenangkan sabuk dari Alexander Pantoja, Joshua Van tidak diberi waktu lama untuk menikmati status barunya. Dunia MMA bergerak cepat dan seorang juara baru selalu langsung dihadapkan pada satu pertanyaan. Siapakah lawan berikutnya? Jawabannya datang dalam bentuk Tatsuro Taira, prospek yang baru saja mengalahkan mantan juara Brandon Moreno. Pertarungan ini bukan sekedar title defense pertama, tetapi juga benturan dua generasi baru divisi flyweight. Van adalah juara yang belum sepenuhnya teruji, sementara Taira adalah penantang yang datang dengan momentum brutal. Pertarungan ini awalnya dijadwalkan untuk UFC 327, bahkan direncanakan sebagai main event. Ini seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi Joshua Van, kesempatan untuk menghapus semua keraguan yang muncul dari kemenangannya atas Pantoja. Namun, realitas dunia pertarungan kembali menunjukkan sifatnya yang tidak bisa diprediksi. Hanya sekitar 1 minggu sebelum acara, Joshua Van tiba-tiba ditarik dari pertarungan. Penyebabnya tidak sepenuhnya jelas pada awalnya, namun kemudian dikonfirmasi sebagai cedera ringan yang memaksanya mundur dari laga tersebut. Akibatnya, pertarungan yang sangat dinantikan itu resmi dibatalkan dari UFC 327. Bagi seorang juara, ini adalah situasi yang sulit. Momentum adalah segalanya dalam MMA, dan Van baru saja berada di titik paling penting dalam karirnya. Momen di mana ia bisa mengubah persepsi publik. Namun, alih-alih bertarung, ia justru harus menunggu. Beruntung, penundaan itu tidak berlangsung lama. UFC dengan cepat menjadwalkan ulang pertarungan tersebut ke UFC 328 pada 9 Mei tahun 2026. Hanya sekitar 1 bulan setelah tanggal awal, pertarungan ini tetap menjadi title defense pertama Van. Tetapi kini dengan konteks yang berbeda. Jika sebelumnya ia masuk sebagai juara baru yang ingin membuktikan dirinya, kini ia masuk sebagai juara yang sempat menghilang dari momen pentingnya sendiri. Dan dalam olahraga seperti MMA, hal-hal kecil seperti ini bisa berdampak besar. Di sisi lain, Tatsuro Taira justru datang tanpa gangguan. Ia tetap aktif, tetap siap, dan tetap berbahaya. Dengan rekor impresif dan kemenangan atas nama-nama besar. Ia bukan hanya penantang, ia adalah ancaman nyata terhadap legitimasi Van sebagai juara. Situasi ini menciptakan narasi yang jauh lebih dalam dari sekedar pertarungan gelar. Ini bukan hanya tentang mempertahankan sabuk, ini tentang momentum yang tertunda, tentang kepercayaan yang belum selesai dibangun, dan sebagai seorang juara yang belum benar-benar sempat membuktikan dirinya di dalam oktagon sebagai pemegang sabuk. Karena pada akhirnya Joshua Van memang sudah menjadi juara, namun pertarungan melawan Tatsuro Taira akan menentukan satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah ia benar-benar pantas untuk tetap menjadi juara. Kisah Joshua Van bukanlah cerita tentang kemenangan yang sempurna. Ia bukan juara yang lahir dari dominasi panjang atau momen heroik yang dramatis. Ia adalah produk dari perjalanan yang tidak ideal, dari tanah konflik, dari kehidupan sebagai orang asing, hingga berdiri di puncak dunia melalui momen yang bahkan masih diperdebatkan. Namun justru disitulah letak keunikan ceritanya. Di dalam dunia seperti UFC, tidak ada ruang untuk narasi yang rapi. Tidak ada kemenangan yang selalu terlihat bersih. Yang ada hanya hasil dan mereka yang mampu bertahan setelahnya. Joshua Van sudah memenangkan sabuk, tapi sejarah tidak pernah ditulis dari satu malam. Ia sekarang berdiri di titik paling berbahaya dalam karir seorang petarung. Bukan sebagai penantang, tetapi sebagai target. Setiap langkahnya akan diuji, setiap kemenangannya akan dipertanyakan, dan setiap kesalahan akan diperbesar.
Dan disitulah cerita sebenarnya dimulai, karena pada akhirnya menjadi juara tidak terjadi dalam hitungan detik. Namun untuk membuktikan bahwa itu bukan kebetulan, ia harus melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi, sampai tidak ada lagi yang meragukannya. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wacaw, 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 wacaw. Zombie attack, baby.